Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, ada banyak orang yang bertanya, ada apa sih? Apa sebabnya itu Mahesa? Mengapa diusir dari komplek Keraton Cirebon oleh warga masyarakat Cirebon? Apa persoalan? Sesungguhnya ternyata ini memang ada video yang menurut saya memang layak untuk diusir. Karena kata-kata kalimatnya memang kurang ajar. Menurut saya, tidak sopan, sangat menghina sekali terhadap Gus Abbas Buntet terhadap Kyai Syarif Rahmat. Kita simak nih videonya seperti apa kesombongan, kebelaguannya, ketidaksopanannya, khususnya terhadap Gus Abbas Buntet dan Kyai Syarif. Buntet. Khusus Abbas Buntet dan Kyai Syarif, kau speak up. Tantang Mahesa pun agar Mahesa tunjukkan makam itu. Saya tunjukkan, khusus dua orang nih. Dan level ada netizen nih. Gak jelas. Syarif, Umit, Syarif Rahmat dan Abbas Buntet. Tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datang dan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Kepalang tanggung saya sudah di Cirebon di Kuningan. Pantang mundur, saya balik ke Banten, kalau mundur sama kalian-kalian. Oke, yaitu salah satu petikannya. Jadi memang dia nantang-nantang, belagu sekali. Siapapun boleh tidak sependapat, boleh tidak setuju dengan siapapun, dengan orang lain. Yang kita memang tidak sepakat atas sebuah hal, tapi tetap kita sebagai orang ketimuran, punya sopan santun, punya adab. Satu di antaranya adalah, kita tunjukkan dengan cara kita menyampaikan perbedaan pendapat itu, dengan cara kita ngomong, cara kita menyampaikan perbedaan pendapat itu kepada orang lain. Apalagi kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada sosok-sosok ulama seperti Kyai Syarif Rahmat. Beliau ulama hafidul Quran. Gus Abbas Buntet, Kyai doktor, semua orang NU tahu siapa beliau. Kok ngomongnya kayak sedang ngomong dengan preman pasar. Ini orang anak, apalagi jauh umurnya lebih muda, dia tidak sopan sekali. Kalau kemudian dia diusir dari Keraton Cirebon tadi siang, ya menurut saya pantas, masih untung. Itu loh dilindungi sama Prabu Dias. Kalau salah tadi coba kalau dilepaskan bisa jadi bisa remuk. Kalau dibiarkan, tadi tidak dikawal oleh Prabu Dias. Apalagi dia kan bukan remaja lagi. Walaupun masih muda mestinya tahu sopan santun, tahu anggah unggul, tahu adab. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Sepandai apapun seseorang, kalau adabnya tidak dipakai, ya kau akan menjadi tidak terhormat. Apalagi sudah bodoh tidak beradab. Mengapa saya sampaikan? Sakit hati. Marah ya, bagaimana tidak marah. Sejarah Indu dibikin versinya sendiri. Sejarah Jatman dirubah juga. Tokoh ulama Nusantara bukan keturunan orang Yaman. Kok bisanya menjadi bin Yahya? Kalau diungkapkan dengan rasa marah, enggak tahu kata-kata apa yang keluar. Sementara dia berpenampilan sebagai seorang sosok mursyid besar, dengan jubah tasbih yang selalu di tangannya, tapi tidak sanggup mentabayuni, mengklarifikasi, menjelaskan tentang itu semua. Mengapa ada sejumlah makam palsu dikaitkan dengan namanya? Mengapa makam Mbah Ali di Powongso di bin Yahyakan? Ada juga di Pekalongan. Walaupun kita tidak nuduh pelakunya adalah Pak Lutfi bin Yahya, tapi setidaknya ada orang yang menyebut mengkaitkan namanya. Apa perannya guru? Mengapa KRT Sumuh di Ningrat yang ada di Jogja tiba-tiba ada di Semarang juga? Menjadi Habib Hasan bin Yahya, katanya yang menyuruh adalah kakeknya. Mau apa coba, tapi tetap saya menyampaikan ketidaksetujuan. Saya menyampaikan kemarahan saya, dengan tetap ngomong sebagaimana layaknya saya. Dengan orang tua tetap saya sebut Pak Lutfi bin Yahya, atau Mbah Lutfi bin Yahya. Tidak marah-marah, tidak nantang-nantang. Itulah yang disebut kita tetap punya adab. Tetap punya sopan santun, cara menyampaikan pendapat. Kecuali kalau ngomong sesama kelompok, atau orang-orang yang seusia, yang memang betul-betul kurang ajar. Itu pun, tetaplah harus nantang-nantang. Apa sih, memangnya dia preman? Masa ilmuwan Kiai ditantang-tantangnya? Tentunya enggak terima. Kalaupun Kiainya terima, ya yang enggak terima pengikutnya. Di Cirebon Mahesa dan kelompoknya, nyaris dihajar massa, di komplek Keraton Cirebon, karena belagunya. Nantang-nantang mau berdiskusi katanya, tetapi ngapain?
Jangan sok belagu di wilayah orang, kalau mau bertamu yang baik-baik. Enggak usah sok nantang-nantang dan lain sebagainya. Kita kan punya prinsip, punya semboyan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Apapun kita punya perbedaan, ya selesaikan dengan cara baik-baik, enggak usah sok belagu. Enggak usah sok sakti dan lain sebagainya. Warga masyarakat Cirebon tidak jauh karakter budayanya dengan warga masyarakat lain. Kita bertetangga terkenal punya slogan masih 11-12. Enggak terlalu jauh berbeda, tapi karakternya sama, itu menunjukkan karakter sifat watak yang sama. Jangan macam-macam, jangan manas-manasin. Orang di Cirebon itu antara marah dan sukanya. Enggak ada yang ditutup-tutupin, kalau marah ya marah. Betul, kalau ngomong iya ya iya, ora ya ora gitu. Itu karakter kita, enggak pandai, enggak terbiasa menutupi sifat sesungguhnya. Saya mengatakan, tapi kemudian di depan orang dikatakan tidak. Itu enggak biasa, atau sebaliknya nginggi, tapi kepanggih. Jadi kalau orang Jawa egi berarti ya ngomong iya berarti iya. Kalau ngomong ora tidak ya, berarti tidak betul, tidak ada yang disembunyikan. Tidak basa-basi, tidak akan ngomong gigil. Kalau emang batinnya ngomong tidak pasti ora ya ora gitu loh. Karakter wilayah budaya orang lain, jangan sok sombong. Jangan sok kemaki, oke. Itu saja saya kira untuk menjawab pertanyaan. Ada banyak orang yang bertanya, ada apa sih sungguhnya itu orang, kenapa tiba-tiba diusir dari komplek Keraton Cirebon? Ya, karena belagunya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.